Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku, Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading, temanya apa yang akan terjadi dalam 30 hari ke depan. Ini file 1, ini file 2, ini file 3. Oke. Sebelum itu perlu diingat, ini hanya fun reading, jadi buat happy-happy, buat fun aja, buat senang-senang aja, karena semua yang akan terjadi kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta ini. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Ya, bisa booking lewat kontak yang ada di deskripsi, karena maksimal aku cuma ngerjain 3 orang per hari gitu. Oke. So, kalau kalian ingin langsung dibacakan, bisa booking. Dan ini buat entertain only, jadi jangan marah-marah kalau misalnya kok nggak resonate gitu-gitu, karena ya aku nggak bisa ngambil semua energi tuh. Semua energinya itu memang pada akhirnya kembali kepada teman-teman. Kalau misalnya resonate ya berarti emang cocok buat kamu gitu. Kalau nggak resonate ya berarti I'm sorry to say this is not your reading, bukan buat kamu readingan kali ini gitu. So, kita langsung aja. Pilihannya ada 3. Kita mulai dari file 1, file 2, dan file 3. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka readingan ini dan video ini. Oke, kalau gitu aku akan mulai dari file nomor 1, terus kedua, dan ketiga. Kita singkirkan file 2 dan 3 ya. Oke. Dan kita akan mulai dari ngebaca file nomor 1. Apa yang akan terjadi padamu dalam 30 hari ke depan? Kita akan ambil energi kamu dulu ya, terlebih dahulu. The Ten of Wands. Oke. Aku ngerasa kamu lebih fokus pada hal-hal yang bikin kamu happy saat ini. Jadi kamu akan melupakan orang-orang yang cuman bikin kamu susah. Kayak Ten of Wands itu kan kayak kamu lagi megang beban berat banget. Nah, kamu akan pergi meninggalkan orang-orang yang cuman memanfaatkan kamu gitu. Kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri. Dan lebih fokus pada hal-hal yang berbau finansial. Mungkin kamu fokus pada hobi kamu. Jadi kamu benar-benar kayak saatnya ngebahagiain diri kamu gitu. Kamu kayak gak pentingin orang-orang di sekitar yang cuma memainin kamu. Ya, kalau kamu lagi ada di fase situasi hubungan third party, yang dimana kamu ada orang ketiga dalam hubungan ini, kamu akan berusaha untuk meninggalkan hubungan itu dan lebih fokus pada diri kamu sendiri. Kebanyakan dari teman-teman lebih fokus untuk kebahagiaan, terus lebih fokus pada hal-hal yang menyenangkan. Jadi benar-benar kamu akan meninggalkan orang-orang yang gak satu frekuensi gitu. Terus kamu lebih mementingkan bagaimana kamu bisa ngebahagiain orang-orang sekitar kamu ya, karena aku lihat emang ada transformasi hidup yang dimana kamu lebih memikirkan perasaan orang tua mungkin, terus perasaan kamu juga, terlebih lagi kamu kayaknya udah gak mau berada di posisi yang membingungkan. Jadi selama ini mungkin kamu pernah menyukai seseorang, tapi ternyata siklusnya keulang lagi. Jadi cuman bikin kamu sedih, bikin kamu galau, bikin kamu kecewa terus. Dan di sini ada suatu perubahan. Jadi kamu akan menyelesaikan dan mengendingkan sebuah siklus yang emang literally udah nggak buat kamu lagi, tapi ada awal baru lagi. Dan kayaknya kamu akan bertransformasi deh. Bertransformasi untuk bertemu dengan seseorang, ya. Bertransformasi untuk mencari kedamaian, tapi dengan cara kamu lebih fokus pada insting dan karir. Kalau aku lihat sih memang kamu akan lebih mendekatkan diri pada hal-hal berbau diri sendiri,
Kayak misalkan kamu lebih mendekatkan diri pada hobi kamu, hal-hal yang bisa ngebahagiain kamu, ya. Dan tentu kebahagiaan lain yang memang pada akhirnya kamu mengerti kalau hidup itu sebuah pilihan. Ini kan jatuhnya kayak ada hangman, ini kan ngelambangin kamu berada di tengah-tengah jalan yang kamu sendiri belum tahu arah mana nih yang kamu harus pilih. Nah, di sini kamu harus tahu, kamu mementingkan ego atau mementingkan masa depan. Kalau kamu mementingkan masa depan, kamu pilihlah jalan yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu mementingin ego, kamu stay dalam third party ini yang cuma bikin kamu galau. Makanya kamu harus lebih baik menimbang-nimbang orang yang datang dan dekat sama kamu ya. Soalnya bisa aja dia cuma datang untuk memanfaatkan kamu. Ya. Lihat, kalau kamu mendapatkan jalan yang benar, kalau misalkan kamu memilih maju, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Nanti malah ada seseorang yang hadir buat kamu. Dia memberikan kestabilan, entah secara finansial, entah secara kenyamanan, bisa dua-duanya juga. Dan dia benar-benar kayak akan membuat kamu jadi lebih baik, better, lebih understand about life gitu. Kalau aku lihat secara umur dia lebih matang ya daripada kamu, dan dia mungkin lebih dewasa gitu. Ya mungkin karena emang dia udah waktunya mencari pasangan, dia udah saatnya mencari pasangan. Dan di sini aku ngerasa kamu memang yang seseorang yang memang dicari sama dia. Dia udah percaya diri buat deket sama kamu, dan kayaknya kamu udah mengenal deh. Cuman selama ini kamu sama dia cuman sebatas teman, sebatas kalau misalkan kalian teman kerja, kalian cuman say hey dan like satu project mungkin bareng, tapi sisanya tuh biasa aja gitu kayak temen. Tapi akhirnya setelah menyadari ya, hubungan kamu sama dia lebih dari temen kalau aku lihat. Dan dia ngerasa kamu ini bisa ngebawa dia ke jalan yang baik, dan literally kamu juga sama-sama saling membutuhkan. Kalian itu sama-sama saling membutuhkan. Dan aku ngelihat dia itu mencari pendamping karena emang dia itu udah matang, dan dia melihat kamu tuh sosok yang mandiri. Makanya lebih baik kamu fokus pada hal materi, hal dewasa, yang lebih baik kamu keluar dari hubungan third party kamu ini yang gak bikin kamu happy, tapi kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu. Aku akan coba tarik dari kartu yang lain, siapa orangnya yang akan hadir. Ini bersifat timeless reading, yang berarti kalau kamu nonton video ini baru bisa teraplikasikannya setelah kamu lihat video ini. Apa sih? Ya gitulah. Semoga ini benar. Okay, I will try to my best. Okay, di sini ada bismillah. Wah, ada Ace of Pentacle, ada 2. Sih, ada kestabilan secara finansial kalau kamu bersama dia. Ya. Dan aku ngerasa hubungan ini memang hubungan yang akan selalu dibawa sampai pernikahan, dan dia memang akhirnya memberikan kenyamanan sama kamu. Walaupun kamu sendiri awalnya ragu, karena sebenarnya kamu masih mencintai yang third party itu gitu. Kamu masih mencintai dia karena bagi kamu mungkin dia memberikan kebaikan, kenyamanan, tapi tidak dengan kebahagiaan gitu. Karena berat sebelah kalau kamu sama orang ini gitu ya. Pilihannya banyak dan kamu nggak akan bebas. Makanya cobalah untuk mencari kebahagiaan. Dan aku ngelihat ya, kalau di sini ada Ace of Pentacle, ada The Hermit, ada Eight of Cups, berarti Seven of Cups, berarti orang yang akan kamu temui ini nanti kedepannya dia adalah orang yang punya finansial yang bagus, dan dia punya banyak hal yang emang mau di-sharing ke kamu. Dia punya materi dan dia sudah matang dari umur, dia udah matang. Tinggal bagaimana
dia mencari titik terang, dan itu dia menemukan kamu. Dia udah berusaha untuk mencari kemana-mana ya, dimana dia pingin mendapatkan kenyamanan, dan akhirnya dia bertemu dengan kamu ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan di sini ada page of cups, yang dimana kamu emang harus keluar dari hubungan kamu dengan orang yang cuma memanfaatkan kamu itu, yang third party itu. Di sininya kamu masih setengah hati ya nerima orang baru ini. Takutnya kalau misalkan kamu udah menerima orang ini tapi kamu masih mencintai yang third party itu, kamu menyakiti orang lain loh. Jadinya lebih baik kamu berpikir sejenak, pikirkan yang terbaik buat hidup kamu. Kalau sekiranya kamu memang sayang sama orang baru ini, ya udah, kamu benar-benar bisa move on, tapi healing dulu. Makanya di sini ada death ya, dimana kamu harus bisa keluar dari situasi ini dan membuka lembaran baru ya. Apalagi kebahagiaan kamu itu harus bisa kamu ambil sendiri. Kebahagiaan itu kan bukan orang lain, tapi kebahagiaan itu harus dari diri kamu sendiri. Hati-hati dengan orang yang cuma memanfaatkan kamu, hati-hati dengan orang yang cuma datang kalau ada maunya. Jadi kamu harus perlu mempelajari orang-orang yang hadir di dalam hidup kamu gitu. Oke? So, itu aja hari ini. Semoga kalian bisa suka readingannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka readingan ini. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personal di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Oke, thank you guys for watching. I hope you enjoy this reading and see you guys next video. Bye bye. Oke, ini untuk yang pile nomor 2. Oke, kita akan ambil dari tarot Fairies. Semoga ini bisa resonate. But I hope you enjoy this reading. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalau kalian butuh cara personal, kalian bisa lakukan private reading ya, melalui jasaku yang ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. Oke. Aku akan tarik energi kamu terlebih dahulu. Aku butuh 3 aja. Oke. Pertama ada Princess of Autumn. Ya, happy news about your career promotion. Dalam 30 hari ke depan, kamu lebih menyibukkan diri pada hal-hal berbau finansial, hal-hal materialistik, dan kamu lebih menyibukkan pada karir. Kalau aku lihat, kamu lebih kayak menikmati hidup kamu, menikmati apa yang kamu lakukan, dan di sana banyak orang yang akan membantu kamu, gitu. Lalu di sini ada Queen of Winter, ada strong, patient, self-sufficient, funny. Let go of people or things that no longer serve you. Pergilah untuk orang-orang yang memang tidak layak buat kamu lagi. Kamu harus bisa melihat dan bisa memilih, ya. Kamu nggak bisa diem aja, karena kalau misalkan kamu tetap fokus pada orang yang cuman maunya sama kamu nggak akan bisa bergerak. Kamu harus bisa lihat. Ada orang yang benar-benar akan tulus ke kamu, tapi di sini kamu kayaknya masih ragu. Kamu kayak masih tertahan dengan emosi gitu. Aku nggak tahu emosi apa, tapi aku melihat kamu tertahan dengan sesuatu yang kamu nggak bisa keluar dari situasi ini gitu. Ada Queen of Summer, loving, comforting, emotional, intuitive. Listen to your heart, intuitive, instinct you can trust, taking care of others. Nah, jadi kamu bisa memilih ya, orang yang memang ditakdirkan buat kamu, orang yang memang benar-benar setia sama kamu mana, sama orang yang cuma datang pada saat ada maunya doang. Kamu harus bisa lihat gitu loh. Jadi lebih baik kamu memang banyak mengisolasikan diri. Di sini aku ngerasa banyak dari teman-teman lebih memikirkan untuk isolasi diri. Nih, the lovers, true love that is long-lasting, choices made from the heart, or return to good health. Jadi dalam waktu dekat kamu akan menemukan cinta sejati. Aku nggak tahu, tapi memang sebenarnya dia udah datang, tapi kamu karena terjebak pada situasi yang literally ngebuat mata kamu tertutup, jadi dia nggak akan menunjukkan dirinya gitu.
ya. Intinya kamu harus bisa lepas dulu dari orang yang cuma datang ketika ada maunya doang, ya, dan tidak bisa melihat cara baik ke depan. Aku ngelihat gini, dia memang sepertinya ada niat baik ke kamu, pingin bawa serius hubungannya, cuman ada di fase mana dia masih labil. Kadang dia belum benar-benar serius pingin nikah, kadang benar-benar dia cuman mau main-main doang. Hati-hati, karena bisa saja dia di saat kamu sedih dia nggak ada gitu loh, ya. Jadi lebih baik kamu fokus pada diri kamu sendiri. Tree of Winter, reach out of others for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness will heal the time. Nah, jadi memang kamu lebih harus fokus pada diri kamu. Kamu kurang self love nih. Banyak dari teman-teman yang kurang banget yang namanya self love, ya, dan lupa untuk mencintai diri kamu sendiri. Di sini kamu harus belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, ya. Bahagiainlah diri kamu sebelum nanti kamu menyesal. Ketika kamu menyesal itu akan lebih rumit gitu. Ada Tree of Autumn, ya. Follow your passion when it comes to your career to be the best at what you do, being compensate for your creative talents. Ya, kamu harus lebih fokus pada kreativitas kamu, ya. Perbanyak hobi, perbanyak hal-hal yang bikin kamu happy. Jadi biar kamu gak stuck di situ aja. Kalau aku lihat di sini kamu terlalu stuck pada situasi yang membingungkan, dan situasi ini gak bikin kamu bahagia sih, malah bikin kamu sakit dan cuman bikin kamu gak stabil dalam pergerakan kamu atau kebahagiaan kamu. Kamu cuman bisa sedih dan kecewa gitu. Kasihan kamu. Jadi fokuskan pada diri kamu sendiri dulu aja. Dalam 30 hari ini kamu akan lebih banyak mencari ketenangan gitu. Ketenangan ini akan membawa kamu pada situasi hubungan yang baik. Oke. Kita lihat lagi dari kartu tarot yang lain, apa yang akan terjadi, apa yang akan keluar pada 30 hari ke depan. Ini 3 cards. Oke. Oh my god, ada Knight of Swords. Four of Cups. The Emperor. Oke, kamu akan dekat dengan seseorang yang literally dia penyendiri, dan dia kadang suka banget defensif gitu. Orangnya cukup naif kalau soal percintaan. Makanya gini, kamu memang akan bertemu dengan orang, tapi nanti kamu akan banyak bertemu orang yang memang sayang sama kamu. Nah, di situ kamu harus lihat potensial mana nih orang yang benar-benar sayang sama kamu, orang yang cuman main-main sama kamu mana, orang yang cuman bawa fun mana. Tapi kita lihat juga sama orang yang ada nggak nih orang yang benar-benar serius sama kamu. Nah, kalau aku lihat sih ada. Nah, di sini kamu ya harus ingat kalau di sini ada endingnya, kamu harus fokus karir. The Lovers berarti dia bukan orangnya gitu. Nah, di sini walaupun dia kelihatan introvert, walaupun kelihatan dia seorang defensif, tapi aku ngelihat dia pergerakannya bagus, actionnya bagus, dan dia akan kayak memberikan suatu hubungan gitu. Dia akan memberikan kedamaian dan memberikan kestabilan karena dia mungkin pekerja keras dan dia actionnya benar-benar luar biasa gitu. Dia orang nggak main-main, kalau udah cinta ya cinta gitu. Dia pernah ada situasi, ada Six of Swords ya, yang dimana dia pernah kecewa pada hubungan dan akhirnya berakhir putus, kandas, dan di saat itulah dia mengerti kalau cinta itu kadang memang
naik turun. Kadang cinta itu nggak bisa ditahan gitu. Kalau misalkan emang udah nggak baik buat kamu, memang harus ditinggalkan. Dan akhirnya dia menyadari gitu. Orangnya cukup defensif karena mungkin dia pernah mengalami sebuah kecewaan yang berat, dan kecewaan itu membuat luka di dalam hidup dia, dan dia kayak gue nggak akan pernah mau ketemu orang yang salah lagi, gue nggak akan pernah mau ketemu orang yang cuma memanfaatin gue, tapi gue harus bisa ketemu dengan orang yang benar-benar mencintai gue dan dia benar-benar serius sama hubungan gitu. Kalau aku lihat memang dia tipikal orang yang dewasa secara umur, dan dia sudah tahu kalau misalkan hidup itu memang naik turun, hidup itu berat ya. Dia sudah tahu lika-likunya, dia udah tahu bagaimana perjalanan hidup, dan dia bisa nasehatin kamu. Kalau aku lihat ya, dia bisa banget nasehatin kamu. Kalau aku lihat juga dia tipikal orang yang memang secara dewasa dia bisa mengayomi gitu. Dan juga emang cocok sih sama kamu yang literally kamu butuh diayomi, karena mungkin kamu masih agak sedikit bimbang, hidup gue tuh mau dibawa kemana gitu. Sebagai cowok ya, orang ini memang, karena aku kebacanya cewek nih, energinya cewek, aku ngeliat orang ini memang akan memberikan kenyamanan gitu. Tapi dalam 30 hari ke depan kamu mungkin baru mengenal orang ini, akan banyak step-stepnya yang kamu harus lalui terlebih dahulu gitu. Karena aku lihat di sini kamu emang harus memutuskan situasi yang nggak baik dulu buat kamu harus bisa healing, mencari ketenangan terlebih dahulu. Nah di situ baru kamu akan mendapatkan kestabilan dari orang itu gitu. Yang penting aku ngelihat emang ada suatu siklus yang berubah dari kamu dan dari dia. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih guys sudah nonton. Untuk file 2 jangan lupa like, subscribe, comment, dan nyalakan notifikasinya. See you guys in next video and bye. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontaknya ada di bawah ya. Thank you. Oke, ini untuk file nomor terakhir, file 3, yang milih file 3. Oke, aku akan baca energimu dulu. Yang akan terjadi dalam 30 hari ke depan. Jatuh ini hanya fun reading, vice versa reading. Ya, tolong jangan dibawa serius banget, apalagi dibawa baper. Oke. So, kita akan mulai. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, nomor kontaknya udah tercantum di deskripsi. Oke, kita mulai ya. Ada judgment. Oke, kamu masih belum bisa move on dari masa lalu. Kamu masih fokus pada hal-hal yang cuma bikin kamu kecewa. Better kamu untuk pergi dari situasi itu ya, dan bikin kamu lebih bermakna hidupnya gitu. Karena sepertinya ketika kamu pergi dan beranjak dari ketika kamu pergi dan beranjak dari masa lalu yang cuman menghantui kamu akan menemukan hal-hal yang baik gitu. Terus intuisi kamu lebih kayak dipertajemin ya. Aku ngeliatnya gini, walaupun hidup itu berat, walaupun hidup itu menyakitkan, tapi ada kalanya dimana kamu akhirnya menyadari ternyata kebahagiaan itu emang dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Banyak dari kalian yang akan move on dari masa lalu yang menyakitkan, dan di sini kalian akan menemukan banyak orang-orang baru ya, yang dimana kamu akan lebih banyak beradaptasi sosial. Mungkin kamu lebih fokus pada hal-hal yang berbau karir, jadi kamu kayak lebih menikmati job kamu lah. Mungkin kamu selama ini ngerasa kerja itu kok
cuman berangkat pagi pulang sore, belum lagi lembur. Nah, ntar kamu akan menyadari itu, ada di fase mana kamu akan kayak jenuh, terus kayak kamu lebih ada mengerjakan hobi yang lain. Nah, di situ kamu akan menemukan orang-orang baru, ya itu ya, kamu akan menemukan orang-orang baru yang akan mengajari banyak hal di dalam hidup kamu. Kalau aku merasakan sih memang sepertinya orang-orang baru ini satu frekuensi sama kamu, jadi kamu lebih kayak banyak hal yang emang bakal kamu lihat sih. Jadi kamu benar-benar akan pergi meninggalkan orang-orang yang cuman memanfaatkan kamu, atau mungkin orang yang nggak literally sayang dan tulus sama kamu. Kamu lebih kayak menikmati progres ke depan hidup kamu. Kamu benar-benar meninggalkan yang cuman ada maunya doang gitu. Dari sini kalau ngomongin ada Three of Wands, kamu kayak berjalan tapi sambil melihat, menunggu gitu waktu yang tepat. Sebenarnya sih kamu sudah kayak pingin jalan sekarang sih, cuman kamu menunggu waktu yang tepat dulu, gak buru-buru, kamu nunggu waktu. Dan di situ ketika kamu sudah ready, kamu baru akan meninggalkan situasi ini dan lebih fokus pada hal yang bisa kamu capai ke depan. Kayak misalkan karir, finansial, terus juga kamu lebih mendekatkan diri pada semesta, banyak yang lebih ikhlas dan lebih fokus pada hal-hal berbau spiritual. Mungkin kamu jadi banyak yang memikirkan untuk menjadi tarot reader di sini. Ya, aku lihat kamu lebih banyak hal-hal yang positif gitu, lebih memikirkan untuk bahagiain diri dan memikirkan untuk hal-hal yang happy gitu. Kamu lebih kayak apa ya, melihat perjalanan yang bisa dilihat dengan mata gitu. Sama orang-orang yang cuman toksik, kamu gak akan kayak ngelihat lagi, gak akan ngelirik. Jadi kamu lebih damai. Hidupnya itu kayak pingin kayak ngedamain diri gitu. Ada di fase kamu bisa lebih kayak pakai intuisi kamu dan lebih memikirkan apa yang terjadi. Aku mau ngelihat deh ada orang yang datang gak ya untuk love life untuk di 30 hari ke depan. BTW, ini buat fun aja. So di sini ada Hero of Pentacles, yang dimana kamu jadi lebih menyadari hidup itu butuh uang. Kamu nggak bisa semena-mena akan uang, ya. Kamu mungkin selama ini terlalu menggampangkan uang. Jadi di sini kamu akan lebih banyak belajar menabung, ya. Lebih banyak understand untuk fokus materi. Lol. Ada seseorang yang datang, dia udah matang, dia mungkin atasan kamu, dan di sini kamu kayak akan mengerti suatu perubahan hidup. Jadi dia akan kayak memberikan nasihat-nasihat buat kamu. Walaupun ini kayak kelihatannya sih ini bukan cinta, tapi dia akan kayak memberikan positifnya, terus kayak wejangannya, terus dia akan memberikan hal-hal yang membantu kamu buat lebih fokus pada finansial gitu. Jadi kamu tidak terpikirkan soal uang. Ada Three of Swords, ya. Entah kamu masih kecewa sih dalam bulan ini, kamu kayak masih rada-rada rancu juga kalau misalkan memang pengen buka hati. Kayak kamu masih memikirkan masa lalu ya, yang dimana kamu sejujurnya belum sepenuhnya membuka hati kamu. Kamu kayak masih emang belum bisa ngebuka hati sih ini, ya. Masih ada keraguan karena kamu kayak nggak mau kesakiti untuk kesekian kalinya. Kamu lebih baik emang fokus pada hal-hal yang bikin kamu bahagia, bikin kamu happy, ya. Dengan gitu kamu bisa menemukan perjalanan yang baru gitu. Kamu benar-benar meninggalkan orang-orang yang cuma memanfaatin kamu, yang cuma ingin menjadikan kamu pelarian, menjadikan kamu
seorang yang dimanfaatin, kamu jadi lebih kayak peka pada sekeliling dan lebih menyayangi diri kamu gitu. Kalau aku lihat kamu jadi kayak meninggalkan emang orang-orang yang gak mau ada buat kamu lagi gitu. Walaupun memang berat ya, di sini berat karena kamu masih sayang sama dia, kamu masih sayang sama orang-orang yang cuman ada yang manfaatin kamu gitu. Tapi kamu harus ingat, kebahagiaan kamu yang harus atur ya. Di sini aku rasa kamu akan memang fokus materi, tapi kamu jangan lupa untuk fokus cinta juga gitu. Aku mau lihat deh, boleh deh ya. Akan ada orang yang datang gak ya? Soalnya di sini masih belum kelihatan. Kamu masih pengen fokus karir, masih kayak takut trauma kamu tuh belum hilang soal cinta. Kamu masih kayak ragu buat menerima orang baru. Bentar ya. Berat ya, energi file 3 heavy banget. Ada orang yang datang, dia akan memberikan kestabilan, dan itu dia datang dari masa lalu, atau mungkin energinya dia adalah orang yang pernah hadir dalam hidup kamu ya. Dan ini mungkin kalau misalkan reinkarnasi, dia pernah pernah punya hubungan kontrak sama kamu, atau pernah ada siklus di mana kalian punya hubungan di masa lalu dan kalian memang dipertemukan kembali dalam kehidupan ini dan dalam hubungan yang sekarang gitu. Kalau misalkan kamu bertanya dia siapa, mungkin ketika kamu benar-benar sudah bisa moving on dari masa lalu, udah bisa ikhlas ya dari Three of Swords dan Ten of Swords di sini, kamu baru bisa akan melihat who's this person yang come to you gitu. Soalnya di sini lihat ada the lovers. Ya, hubungan ini diberkati sama semesta dan Tuhan. Jadi memang orang ini diperuntukkan buat kamu ya. Memang dia orang yang akan untuk kamu. Cuman kamu sama dia masih belum belum menemukan titiknya, belum bertemu aja, belum ada situasi yang sinkron buat menyatukan koneksi ini, masih belum stabil tuh. Karena mungkin kamu masih menunggu momen dimana kamu bisa mengikhlaskan semua apa yang terjadi dan kamu memulai sesuatu lagi. Oke, thank you guys, terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. See you guys next video. Bye bye.